Berbicara tentang akhir kehidupan para nabi adalah pembahasan yang selalu menarik perhatian karena setiap agama besar memiliki penjelasan sendiri tentang bagaimana para nabi wafat. Sosok Nabi Musa merupakan salah satu figur agung yang dihormati oleh 3 agama samawi. Namun pandangan tentang bagaimana beliau meninggal dunia berbeda antara Islam, tradisi Yahudi, dan tradisi Kristen. Perbedaan tersebut tidak hanya berada pada sisi narasi sejarah, tetapi juga terkait dengan keyakinan teologis dan sikap terhadap kemaksuman para nabi. Dalam Islam, kematian para nabi dipandang sebagai sebuah ketetapan ilahi yang berjalan dengan penuh kemuliaan tanpa adanya unsur hukuman atau murka. Para nabi adalah manusia, pilihan yang diberi tanggung jawab besar dan dijaga dari dosa besar maupun perilaku tercela. Karena itu, pandangan Islam selalu menempatkan wafatnya seorang nabi sebagai peristiwa wajar, sekaligus bagian dari rahmat Allah yang menyempurnakan tugas kenabian mereka. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Musa termasuk nabi yang sangat kuat jasmani dan rohaninya. Beliau menjalankan tugas yang berat dalam membimbing Bani Israel dan menghadapi berbagai kesulitan. Ketika waktunya tiba, Allah mencabut ruh beliau dengan cara yang penuh kemuliaan. Para ulama juga menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil syahih dalam Islam yang menunjukkan bahwa Nabi Musa wafat karena hukuman. Jika ada peristiwa atau ujian yang Allah timpakan kepada umatnya, hal itu bukan karena kesalahan Musa, tetapi karena kedurhakaan Bani Israel sendiri. Islam menolak anggapan bahwa seorang nabi dihukum dengan cara kematian yang hina atau sebagai balasan atas kesalahan pribadi. Ini menjadi prinsip penting dalam akidah Islam tentang kemaksuman para nabi dari dosa besar yang bisa menodai martabat kenabian. Berbeda dengan Islam, sebagian literatur Yahudi menggambarkan wafatnya Nabi Musa dengan nuansa hukuman. Dalam beberapa bagian tradisi rabbinik, dinyatakan bahwa Musa tidak diizinkan memasuki tanah suci karena dianggap melakukan kesalahan ketika memukul batu untuk mengeluarkan air bagi kaumnya. Dalam penafsiran Yahudi, tindakan itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran perintah, sehingga Allah menetapkan bahwa Musa harus mati di luar tanah suci. Sebagai bentuk hukuman, narasi ini menjadi bagian dari pembentukan teologi Yahudi mengenai hubungan antara ketaatan, ganjaran, dan hukuman. Musa tetap dihormati sebagai nabi terbesar mereka, tetapi kisah wafatnya disandingkan dengan gagasan bahwa bahkan seorang nabi setinggi Musa pun dapat menerima hukuman karena ketidakpatuhan. Oleh sebab itu, dalam tradisi Yahudi terdapat kombinasi antara penghormatan mendalam terhadap Musa dan pandangan teologis yang tetap menempatkan beliau sebagai manusia yang mungkin melakukan kesalahan fatal. Pandangan ini kemudian diteruskan dalam sebagian tradisi Kristen awal yang mengikuti penafsiran Yahudi mengenai kematian Musa. Banyak teks Kristen yang memandang bahwa Musa tidak memasuki tanah suci karena hukuman akibat kesalahannya. Tradisi Kristen menganggap bahwa peristiwa itu merupakan simbol bahwa hukum Taurat tidak memberikan keselamatan yang sempurna, sehingga diperlukan sosok baru yang membuka pintu keselamatan dalam teologi mereka. Karena itu, narasi wafatnya Musa sebagai hukuman menjadi bagian dari pemahaman teologis mereka. Para ilmuwan Muslim memandang pandangan Yahudi dan Kristen tersebut sebagai bentuk tahrif atau perubahan konsep kenabian. Menurut para ulama, gagasan bahwa Musa dihukum dengan kematian adalah bentuk pengurangan martabat kenabian yang tidak sesuai dengan ajaran wahyu asli. Al-Quran menegaskan bahwa para nabi adalah manusia, pilihan yang diangkat oleh Allah dan dijaga dari kesalahan yang dapat merusak integritas dakwah mereka. Jika ada kesalahan kecil yang dilakukan para nabi, sifatnya hanya penilaian lebih utama, bukan dosa besar. Karena itu, tidak mungkin bagi seorang nabi besar seperti Musa wafat dalam keadaan dihukum. Para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa larangan Nabi Musa memasuki tanah suci
bukanlah hukuman atas dosa pribadi, melainkan bagian dari ketetapan Allah yang berkaitan dengan perjalanan sejarah Bani Israel. Allah tidak mengizinkan mereka masuk pada masa itu karena kedurhakaan bangsa mereka sendiri. Musa tidak termasuk dalam kesalahan mereka, tetapi beliau menanggung beban kedurhakaan umatnya karena sikap mereka yang tidak menghormati perintah Allah untuk memasuki wilayah itu. Dengan demikian, larangan tersebut bukan hukuman yang ditujukan kepada Musa. Para ulama menekankan bahwa kematian Musa terjadi setelah beliau menjalani seluruh amanah dengan sempurna. Allah mencabut nyawanya di sebuah tempat mulia dan para malaikat datang dalam keadaan penuh kelembutan. Para ilmuwan muslim seperti Imam Ibn Katsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan para ahli ilmu kalam menegaskan bahwa para nabi adalah teladan tertinggi dalam ibadah dan kepatuhan. Karena itu kematian mereka tidak mungkin terkait dengan murka Allah. Pandangan Islam menegaskan bahwa Allah mengangkat derajat para nabi bukan hanya selama hidup, tetapi bahkan ketika mereka meninggal dunia. Mereka diberi kehidupan khusus di alam barzakh dan ruh mereka berada dalam kondisi terbaik. Nabi Musa termasuk di antara para nabi yang disebutkan dalam hadis sahih bahwa beliau terlihat sedang sholat di dalam kuburnya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam. Ini merupakan bukti bahwa kemuliaan Musa tetap terjaga dan tidak ada unsur hukuman dalam wafatnya. Para ulama memandang informasi ini sebagai bukti kuat bahwa Musa bukan hanya wafat secara wajar, tetapi juga meninggal dalam keadaan paling mulia. Tidak ada kesedihan ukhrawi yang menimpa beliau karena kematian yang dianggap sebagai bentuk hukuman. Dalam diskursus keilmuan Islam, narasi Yahudi dan Kristen dianggap tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan yang adil. Seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah, yang berbicara dengan Allah, yang memimpin sebuah bangsa besar, tentunya tidak mungkin meninggal dalam keadaan dimurkai. Penjelasan ulama juga menegaskan bahwa gambaran tentang Musa sebagai sosok yang terkena hukuman hanya menunjukkan perubahan teks dan tafsir dalam tradisi sebelumnya. Islam datang untuk mengembalikan kehormatan para nabi yang telah dicederai oleh teks yang berubah. Para ilmuwan muslim melihat bahwa menempatkan Musa sebagai sosok yang dihukum dapat memberi kesan buruk terhadap seluruh rangkaian kenabian, padahal para nabi harus dijaga martabatnya agar umat tidak meremehkan perintah dan keteladanan mereka. Akidah Islam menempatkan mereka pada posisi tinggi agar umat mencintai mereka dan menerima ajaran yang mereka bawa. Dalam Islam, wafatnya Musa dipandang sebagai penutup perjalanan seorang nabi besar. Beliau telah menyampaikan amanah, memimpin kaumnya, dan menghadapi ujian yang berat. Setelah tugas itu selesai, Allah memanggilnya dengan kelembutan. Inilah pandangan paling mulia yang dijelaskan oleh para ulama. Mereka sepakat bahwa Musa meninggal dengan cara paling baik sebagai bentuk pemuliaan dari Allah. Dengan demikian jelas bahwa perbedaan pandangan antara Islam dan tradisi sebelumnya bukan sekadar perbedaan cerita, tetapi perbedaan akidah yang mendasar. Islam memuliakan para nabi, menjaga kehormatan mereka, dan menyatakan bahwa wafatnya Musa adalah kematian wajar yang penuh kemuliaan, bukan hukuman atau murka. Dalam kajian para pakar muslim, penjelasan tentang akhir kehidupan Nabi Musa tidak berhenti pada persoalan apakah beliau dihukum atau tidak, tetapi juga mencakup bagaimana cara Allah menutup perjalanan seorang nabi besar yang menjadi tonggak sejarah wahyu. Para ulama menegaskan bahwa seluruh kisah wafatnya Musa harus dipahami dalam rangkaian kesempurnaan risalah yang telah beliau jalankan. Mereka menekankan bahwa Musa adalah nabi yang diberikan keistimewaan berbicara langsung dengan Allah, suatu kedudukan yang menunjukkan betapa dekatnya beliau dengan Rabb semesta alam. Karena itu, sangat jauh dari logika bahwa seorang nabi yang mendapatkan kedudukan sedemikian tinggi justru ditutup hidupnya dengan bentuk hukuman.
Para ilmuwan Muslim sering mengutip fakta bahwa Allah memberikan kekuatan luar biasa kepada Musa, baik secara fisik maupun mental. Dengan kekuatan inilah beliau mampu menghadapi tekanan panjang dari kaum yang keras kepala. Ketika tugasnya sudah selesai, Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut ruh beliau dengan cara yang lembut, menunjukkan bahwa kematian itu merupakan pemuliaan, bukan balasan dosa. Dalam tradisi Islam, para ulama menggambarkan bahwa kematian seorang nabi tidak pernah terjadi sebagai bentuk kekalahan atau kehancuran. Para nabi tidak meninggalkan dunia dalam keadaan hina, karena mereka adalah pembawa cahaya petunjuk. Wafatnya Musa menjadi momen yang dipenuhi ketentuan ilahi, tidak diwarnai kekecewaan atau hukuman. Dalam penjelasan ahli tafsir, disebutkan bahwa lokasi wafatnya Musa pun dirahasiakan oleh Allah. Para ulama memahami hal ini sebagai bentuk penjagaan, agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan makam beliau atau menjadikannya objek kultus rahasianya. Tempat itu justru menjadi penanda bahwa Allah melindungi kehormatan Musa hingga setelah kematiannya. Seandainya wafatnya merupakan hukuman, kata para ulama, tentu tidak mungkin dirahasiakan, karena penyembunyian itu menunjukkan bahwa Musa tetap dihormati sampai akhir. Para ilmuwan Muslim membandingkan narasi Islam dengan narasi Yahudi yang menggambarkan Musa ditolak memasuki tanah suci karena kesalahan pribadinya. Mereka menegaskan bahwa kisah semacam itu tidak mungkin benar karena tidak sejalan dengan kemuliaan seorang nabi. Dalam banyak penjelasan tafsir, tindakan Musa memukul batu dipahami bukan sebagai pelanggaran, tetapi bagian dari ijtihad seorang nabi yang tetap berada dalam batas ketaatan. Adapun penolakan masuk tanah suci merupakan konsekuensi dari sikap Bani Israel yang enggan melaksanakan perintah Musa, hanya memohon agar kaumnya taat, tetapi mereka menolak. Karena itu, ketetapan penundaan masuk tidak diarahkan kepada Musa, kepada bangsa yang membangkang. Ulama menilai bahwa tradisi Yahudi terlalu menekankan kesalahan manusia, termasuk para nabi, sehingga mereka menafsirkan kisah itu sebagai hukuman, sedangkan Islam memandang para nabi sebagai manusia, pilihan yang tidak diperlakukan seperti orang biasa. Di sisi lain, tradisi Kristen awal yang banyak dipengaruhi penafsiran Yahudi kemudian mengulang kembali narasi tersebut tanpa koreksi, berarti mereka memperkuat pandangan bahwa Musa wafat di luar tanah perjanjian sebagai tanda bahwa hukum Taurat memiliki keterbatasan. Para ilmuwan Muslim menilai penafsiran ini dibangun bukan dari nas yang murni, tetapi dari kebutuhan teologis untuk membangun perbandingan antara Musa dan tokoh utama dalam tradisi mereka. Dengan demikian, narasi wafat sebagai hukuman lebih merupakan konstruksi pemahaman internal agama tersebut, bukan realitas sejarah. Para pakar Muslim kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran tidak memuat rincian bagaimana Musa wafat, karena tujuan utamanya bukan mengisahkan peristiwa sejarah secara kronologis, tetapi menyampaikan pelajaran dan hikmah. Namun, keheningan Al-Quran mengenai hukuman terhadap Musa justru menjadi bukti kuat bahwa tidak ada tindakan Allah yang menunjukkan kemurkaan atas beliau Al-Quran, bahkan menggambarkan Musa sebagai hamba pilihan yang diberi tugas besar dan dimuliakan dengan berbagai karunia. Jika ada kesalahan yang disandarkan kepada Musa dalam beberapa ayat, para ulama menegaskan bahwa itu adalah bentuk kerendahan hati Musa sendiri dan bukan kesalahan moral yang bisa menurunkan martabat kenabian. Sejumlah ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa narasi hukuman terhadap Musa dalam literatur Yahudi tidak selaras dengan gambaran Musa sebagai pemimpin utama mereka. Dalam tradisi mereka sendiri, Musa adalah figur sentral, pembawa hukum, dan nabi terbesar. Namun kisah bahwa beliau wafat sebagai bentuk hukuman dianggap para ulama sebagai kontradiksi internal yang membingungkan dalam Islam. Hal seperti itu tidak terjadi.
kematian Musa selaras dengan kedudukannya sebagai nabi besar dan pemimpin umat. Tidak ada kontradiksi yang membuat posisinya menurun menjelang akhir hidupnya. Para ulama juga memberikan penjelasan filosofis mengenai perbedaan tersebut. Dalam pemikiran Islam, seorang nabi adalah manusia yang telah melalui penyucian ruh, pendidikan ilahi, dan penjagaan dari berbagai penyimpangan. Kematian mereka adalah momen kembali kepada Allah dalam keadaan paling bersih. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian tradisi Yahudi dan Kristen yang lebih menekankan kehidupan manusiawi para nabi, sehingga kesalahan dan hukuman dipandang sebagai bagian alami dari perjalanan mereka. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa pendekatan seperti itu tidak menjaga kesucian risalah dan dapat meruntuhkan kepercayaan umat kepada para utusan Allah. Dalam tradisi hadis, terdapat riwayat yang memaparkan bagaimana malaikat maut datang kepada Musa dengan penuh penghormatan. Riwayat ini menegaskan bahwa Musa memiliki kedudukan luar biasa di sisi Allah. Kematian beliau bukan sesuatu yang menunjukkan kemurkaan, melainkan bagian dari kehendak Allah untuk menyempurnakan kehidupan seorang nabi. Para ulama yang meneliti riwayat ini menjelaskan bahwa setiap langkah dalam kisah tersebut menunjukkan betapa Allah memuliakan Musa hingga detik terakhir hidupnya. Tidak ada unsur pemaksaan yang merendahkan martabat beliau. Kematian itu terjadi dengan tenang, lembut, dan penuh kemuliaan. Walaupun rincian sejarah wafat Musa tidak disebutkan secara panjang dalam Al-Quran, kesepakatan ilmuwan Muslim sangat jelas. Musa tidak wafat sebagai hukuman. Beliau meninggal sebagai nabi besar yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Kisah kematiannya bukan tragedi atau bentuk pembalasan, tetapi sebuah momen agung ketika seorang nabi kembali ke hadapan Allah setelah menyelesaikan tugas kenabian yang sangat berat. Perbedaan pandangan antara Islam, Yahudi, dan Kristen bukanlah perbedaan kecil. Perbedaan itu muncul dari dasar teologi masing-masing. Agama Islam menempatkan para nabi pada posisi tertinggi dan memandang wafat mereka sebagai kemuliaan, bukan hukuman. Dengan demikian, para ulama Muslim menegaskan bahwa pandangan yang benar adalah bahwa Musa wafat secara wajar, penuh kehormatan, dan ditutup dengan kedudukan mulia di sisi Allah, sesuai dengan kedudukan beliau sebagai salah satu nabi terbesar dalam sejarah manusia. Para ilmuwan Muslim juga memeriksa bagaimana narasi kematian para nabi dalam agama lain seringkali dipengaruhi oleh kondisi sejarah serta perkembangan teologi dari masing-masing komunitas. Dalam konteks Yahudi, para ulama menilai bahwa konsep hukuman kepada Musa lebih muncul sebagai bentuk penekanan terhadap pentingnya kepatuhan hukum Taurat. Dalam tradisi tersebut, bahkan sosok semulia Musa dijadikan contoh bahwa tidak seorang pun kebal dari konsekuensi jika melanggar perintah. Pandangan seperti ini, menurut ulama Muslim, memberikan gambaran bahwa mereka membangun logika ketakwaan berdasarkan rasa takut terhadap hukuman, bukan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu, cerita mengenai Musa wafat sebagai hukuman lebih merupakan refleksi pola pikir mereka tentang keadilan ilahi, bukan gambaran asli perjalanan hidup Musa. Yang sebenarnya, penafsiran tersebut juga menunjukkan kecenderungan tradisi itu untuk mengajarkan pelajaran moral dengan cara menampilkan sosok nabi sebagai contoh kegagalan. Padahal Islam justru membangun keteladanan dari keberhasilan dan kemuliaan para nabi. Para ahli Muslim kemudian menjelaskan bahwa kemurnian ajaran Islam dalam menjaga kehormatan para nabi merupakan ciri khas yang membedakan Islam dari agama sebelumnya. Sejak awal Al-Quran memaparkan kisah para nabi dengan penuh kehormatan tanpa merendahkan atau menodai karakter mereka dengan tuduhan yang tidak pantas. Karena itu, narasi tentang kematian Musa tidak diwarnai detail yang merendahkan reputasinya. Para ulama sepakat bahwa Allah tidak akan mengakhiri kehidupan seorang nabi dengan cara yang mengandung celah.
Penegasan ini menjadi prinsip penting dalam akidah Islam yang dikenal dengan keyakinan bahwa para nabi adalah manusia. Pilihan yang terjaga dari hal-hal yang dapat menurunkan martabat mereka di mata umat. Dengan demikian, perbedaan pandangan tentang wafatnya Musa menjadi bukti nyatanya bagaimana Islam melindungi kemuliaan para utusan Allah, sementara sebagian tradisi sebelumnya menampilkan mereka dalam posisi yang lebih manusiawi, tetapi tidak selalu terjaga dari celah. Selain itu, para ilmuwan Muslim mengamati bahwa narasi hukuman dalam tradisi Yahudi seringkali didasarkan pada teks yang tidak stabil. Banyak kisah berkembang dari penafsiran rabbinik yang berlapis-lapis dengan tambahan cerita rakyat yang bercampur dengan tafsiran moral. Hal ini menyebabkan gambaran tentang Musa menjadi kompleks dan terkadang kontradiktif. Meski mereka menjunjung tinggi Musa sebagai nabi utama, sejumlah teks justru menggambarkan beliau seperti pemimpin yang gagal dalam beberapa momen utama sejarah Bani Israel. Para ulama Muslim melihat ini sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam tradisi tersebut. Islam tidak menerima model narasi seperti ini karena menempatkan para nabi pada posisi yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka sebagai penerima wahyu. Seandainya seorang nabi terus digambarkan melakukan kesalahan besar, maka umat akan kehilangan kepercayaan terhadap risalah yang dibawa, dan konsekuensinya akan mengurangi ketaatan kepada hukum yang mereka sampaikan. Ulama juga mengkaji bagaimana tradisi Kristen mengikuti alur berpikir Yahudi mengenai wafatnya Musa. Dalam banyak tafsiran Kristen, kematian Musa sebagai hukuman dipandang sebagai bagian dari pola bahwa hukum lama dianggap tidak mampu membawa umat memasuki keselamatan yang sempurna. Pandangan ini melahirkan simbolisme bahwa Musa berhenti di luar tanah yang dijanjikan karena ajaran yang dibawanya belum menjadi puncak petunjuk Tuhan. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa cara pandang seperti ini bersifat teologis dan bukan penjelasan sejarah yang objektif. Mereka berpendapat bahwa agama tersebut menjadikan Musa sebagai jembatan menuju ajaran baru, sehingga kematian beliau dijelaskan dengan narasi yang mendukung peralihan teologis dalam keyakinan mereka. Dengan demikian, narasi hukuman dalam tradisi Kristen bukan hanya mengikuti warisan Yahudi, tetapi juga berfungsi memperkuat doktrin internal mereka. Dalam pandangan para ulama, perbedaan besar yang muncul antara Islam dan agama sebelumnya menunjukkan bahwa Islam datang untuk menyempurnakan gambaran mengenai para nabi. Tujuan Islam adalah mengembalikan kehormatan mereka setelah distorsi muncul dalam narasi budaya dan penafsiran manusia. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa gambaran mengenai Musa dalam Al-Quran jauh lebih bersih, lebih terhormat, dan lebih selaras dengan sifat seorang nabi besar. Musa dalam Islam adalah tokoh yang teguh, taat, dan sangat sabar dalam menghadapi kaumnya. Beliau menjalankan seluruh perintah Allah dengan kesungguhan dan tidak pernah menurunkan martabat kenabiannya. Karena itu, tidak mungkin beliau dihukum dengan cara yang mencederai kemuliaan seorang nabi. Para ulama juga membahas bahwa wajar bagi sebagian umat agama sebelumnya untuk memahami peristiwa secara berbeda karena mereka tidak memiliki akses pada penjelasan wahyu terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam Islam. Ajaran yang diberikan dalam Al-Quran menjadi standar utama dalam menilai kisah-kisah masa lalu. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Musa dihukum, dan ketika ajaran Islam menegaskan kemaksuman para nabi, maka kedudukan Musa sebagai nabi mulia tetap terjaga. Ini membuat umat Islam memandang kematian beliau sebagai peristiwa yang sangat terhormat. Tidak ada unsur siksaan, tidak ada tanda kemurkaan, dan